Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi video ini aku ambil untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hadis Hukum Keluarga Islam tentang masa idah. Nah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa mengambil video ini. Nah, selanjutnya tentang latar belakang masalah. Setiap manusia akan dan pasti akan merasakan yang namanya mati. Karena segala sesuatu di dunia ini akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, dan setiap orang yang meninggal dunia pasti meninggalkan keluarga, anak, istri, ayah, ibu, dan sebagainya. Dan setiap keluarga yang ditinggalkan akan ada yang harus dipenuhi. Contoh, seorang suami meninggal, maka sang istri harus melakukan masa iddah sesudah suaminya pergi. Nah, masa iddah dilaksanakan sesudah sang suami meninggalkan dunia ini. Masa iddah ialah waktu menunggu di dalam agama Islam. Nah, masa iddah dibagi menjadi dua, yakni pertama, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dan perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya, yaitu diceraikan. Nah, untuk hadisnya sendiri ada dua hadis. Dan untuk selanjutnya yakni muqabalah atau perbandingan hadis. Hadis pertama, redaksi hadis yang menunjukkan bahwa Hasan bin Ar-Rabi telah menceritakan kepada kami, Ibnu Idris, dari Hisham, dari Hafsah, dari Ummu Atiyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Ia boleh berkabung 4 bulan 10 hari. Ia tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain asop. Tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci dia boleh menggunakan sedikit sun dan atfar. Hadis tersebut dikutip oleh Muslim. Kemudian sanad hadis tersebut menunjukkan ada 6 sanad, yakni dari Rasulullah SAW kepada Ummu Atiyah, kepada Hafsah, kepada Hisham, Ibnu Idris, dan terakhir kepada Hasan bin Ar-Rabi. Untuk muqabalah hadis yang kedua, yakni redaksi hadis menunjukkan bahwa Ummu Salamah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya, yakni 4 bulan 10 hari. Nah, hadis tersebut juga dikutip oleh Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian untuk hadis yang kedua ini sanadnya hanya ada 2, yakni pertama dari Rasulullah SAW dan yang kedua Ummu Salamah. Dan untuk matan hadis pertama yakni lebih panjang atau lebih lengkap, ada tentang cara dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan untuk hadis kedua lebih pendek daripada hadis pertama, hanya berisi tentang cara mengerjakannya masa iddah saja. Kemudian untuk tahammul wal ada, hadis pertama yakni hadasana, an, dan kola. Dan untuk hadis kedua yakni an dan kola. Kualitas hadis sendiri sahih dua-duanya. Kemudian untuk mukharijul hadis yang pertama dari Ahmad, Bukhari, dan Muslim, dan hadis yang kedua yakni Bukhari dan Muslim. Nah, untuk definisi tentang masa iddah akan saya jelaskan sedikit. Pengertian masa iddah sendiri ialah waktu menunggu di dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan tidak boleh yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan oleh suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri untuk tidak dinikahi laki-laki lain. Nah, masa iddah diwajibkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut rahimnya sedang mengandung atau tidak.
Hal tersebut adalah penyebab kenapa seseorang harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Apabila ia menikah dalam masa iddah, sedangkan kita tidak mengetahui apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak, dan ternyata hamil, maka akan timbul sebuah pertanyaan, siapakah bapak dari anak tersebut? Dan ketika anak tersebut lahir, maka dinamakan anak syubhat, yakni anak yang tidak jelas bapaknya. Dan ketika anak tersebut menikah, maka tidak boleh dinikahkan oleh walinya. Hukum iddah itu wajib bagi seorang perempuan untuk mengetahui apakah ia hamil atau tidak. Nah, jadi segitu saja pemaparan tentang masa iddah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.